Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Madani Ramdan dengan NIM 12230010008 dari jurusan Hukum Keluarga semester 2 kelas A. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak, bahwasanya kita harus mereview atau mengulang kembali atau menyampaikan tentang materi-materi sudah disampaikan oleh Bapak selama pertemuan kemarin. Dimana di pertemuan pertama itu kita mengenalkan tentang Bapak mengenalkan tentang mata kuliah ini kepada para mahasiswanya, yang mana saat itu kelas A itu digabung dengan kelas B sebagaimana bla segala macam. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang definisi dari politik hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama adalah definisi adalah bahwasanya politik hukum itu dapat dari dua kata, politik dan juga hukum. Politik adalah kebijakan. Lalu dalam kebijakan ada rangkaian mendasar ataupun segala hal lainnya. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengerucut kepada tujuan dari suatu politik hukum itu sendiri. Seperti tentang pendapat dari Teguh Muhammad Radhi yang mengatakan bahwasanya kebijakan terdiri dari penyelenggara, negara, mendasar, arah, bentuk, isi, hukum. Kemudian yang dari pendapat dari salah satunya itu Padma Wahjono yang mengatakan bahwasannya politik hukum itu ialah ius constituendum. Kemudian selain daripada definisi itu sendiri, Bapak juga menjelaskan tentang ruang lingkup politik hukum, di mana ruang lingkupnya antara lain adalah nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai. Kemudian penyelenggara negara berwenang yang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Kemudian peraturan-peraturan perundang-undangan. Kemudian faktor-faktor politik hukum dan juga pelaksanaan politik hukum itu sendiri. Kemudian selain dengan ruang lingkup hukum yang secara luas ini, ruang lingkup hukum juga memiliki batasan-batasannya. Di antaranya yaitu ruang gerak politik hukum atau ruang gerak politik hukum sendiri, kemudian politik hukum, kekuasaan dan warga masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam menggerakkan politik hukum itu sendiri. Lalu bagaimana kalau kita mengetahui bahwasanya hubungan politik hukum ini luas gitu? Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya politik hukum ini tuh luas hubungannya, diantaranya berhubungan dengan adanya ilmu hukum, hukum negara, hukum administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu politik dan lain sebagainya. Kemudian Bapak juga menyampaikan sedikit pembahasan tentang indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah pengetahuan. Terdapat tiga aspek, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis, yang mana tiga ini tuh menjadi indikator bahwasanya sebuah pengetahuan itu dapat dicerna oleh para murid-muridnya. Oke, di pertemuan selanjutnya pokok pembahasan kita adalah relasi politik dan hukum gitu. Bapak menjelaskan melalui pendapat-pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwasanya salah satunya dari pendapat Hans Kelsen yang mengatakan bahwasanya law non correlation politics, sociology dan lain sebagainya, yang artinya tidak ada hubungan antara hukum dan politik, sosiologis dan lain-lain. Yang kedua, law is the solen without the saint, yang artinya hukum adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum itu sesempurna mungkin terlepas dari kenyataan yang bakal terjadi itu seperti apa. Tuh. Kemudian selain dari pendapat Hans Kelsen, Bapak juga memaparkan dari pendapat Daniel Leaf, yaitu politics dominate law, yang artinya seolah-olah hukum itu di bawah supremasi politik. Jadi, politik yang memegang penuh kendali terhadap hukum. Yang kedua, keseimbangan politik, yang artinya tergantung dengan situasi politik yang terjadi sedang apa, maka produk hukum yang akan keluar pun menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Semakin kacau keseimbangan politik atau terganggu, maka produk hukum tidak akan baik, begitu pun sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu evolusi ideologi politik, yang artinya produk hukum itu tergantung dari para perkembangan ideologi politik sebuah negara itu. Dan yang terakhir yaitu adalah sosial ekonomi, yang artinya hukum tergantung dengan sosial dan ekonomi negara tersebut. Kemudian pendapat yang lainnya Bapak sampaikan menurut dari pendapat Lord Acton, yang mana relasi politik hukum mempengaruhi tiga hal, yaitu the content of the law, the culture of the law, and the culture of the law. Yang mana the content atau isi dari hukum tersebut, yang kemudian struktur dari hukum tersebut, dan juga budaya dari hukum tersebut. Kemudian
Ada juga pendapat dari Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwasanya kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan. Dan politik dan relasi antara kedua ini adalah simbiosis mutualisme atau saling-saling menguntungkan. Di antara hukum dan politik saling terikat atau terkait, dan hukum dengan politik atau sebaliknya saling membutuhkan. Jadi hukum membutuhkan politik dan juga politik membutuhkan hukum. Nah, hubungan ini diyakini terjadi check and balance atau simbiosis mutualisme. Maksudnya tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang saling mengalah. Jadi kedua itu saling kuat dan saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian lanjut di pertemuan yang keempat, yang mana pokok pembahasan kita adalah tentang sejarah politik hukum. Dalam penyampaian materi itu, kalau tidak salah Bapak bilang bahwasanya ketika kita berbicara tentang sejarah, artinya mau tidak mau kita harus mencari tahu latar belakang dari kejadian sejarah tersebut, gitu. Kapan, di mana, dan bagaimana, dan siapa yang menggagas disiplin ilmu ini untuk pertama kali. Kemudian latar belakang adanya politik hukum menurut Imam Syaukani dan Ahsim Tohari ialah politik hukum merupakan disiplin ilmu yang ada dari ketidakpuasan kepada penemuan hukum yang selama ini digunakan. Jadi adanya suatu disiplin ilmu dan adanya individu-individu yang merasa tidak puas akan adanya disiplin ilmu tersebut. Mereka tuh berusaha untuk mengkaji dan memahami kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya, gitu, agar validasi dari pengertian tersebut itu kuat. Kemudian sejarah politik hukum memiliki dua pendapat, yaitu sejarah implisit dan sejarah eksplisit. Sejarah implisit dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Van Apeldoorn. Kemudian eksplisit itu berasal dari sumber-sumber buku seperti buku karangan Supomo, Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia, Lemairet tahun 1952, dan Utrecht 1961, kemudian Generasi Baru. Lalu dengan begitu, menurut Sajipto Raharjo ialah bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kemudian hukum di sini yang berkorelasi dengan politik dianggap independen dan otonom. Dan yang ketiga, hukum harus mengikuti zaman. Jadi hukum tidak harus stuck begitu-gitu saja, jadi harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, terutama di zaman modern seperti saat ini, gitu. Hukum tetap harus ada, tetapi harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada negara tersebut, agar hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang politik hukum Islam. Politik hukum Islam atau yang biasa kita sebut atau mungkin orang Arab sebut sebagai as-siyasah atau asy-syar'iyyah. Menurut ulama Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Syar'iyyah dan juga Al-Maslahah Al-Mursalah, beliau mempunyai 4 pandangan tentang politik hukum Islam ini, yaitu yang pertama tentang kosmopolitanisme. Islam sebagai kebenaran harusnya menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Jadi beliau itu berpendapat bahwasanya Islam itu sudah benar dan harus menebar selalu kebenarannya kepada seluruh alam. Kemudian doktrin kekhalifahan, anti perbuatan syirik atau bid'ah, yang mana mereka itu mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah apa yang tidak ada di zaman Rasul, ada di zaman sekarang, itu termasuk bid'ah. Kemudian institusi negara, kemudian terakhir kepemimpinan atau teokrasi keadilan. Adapun prinsip hukum Islam menurut Prof itu menyebutkan bahwasanya prinsip hukum Islam itu ada beberapa, yaitu tauhid yang sudah pasti, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan, tasawuf, toleransi, dan kebaikan dan kebebasan. Dan yang mendasari dengan hukum Islam itu sendiri terdapat asas-asasnya, yaitu asas nafyul haraji, asas qiyadatu taklif, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas uruf, asas syara menjadi zaliyah Islam. Dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan hukum haruslah mewujudkan ketentraman yang ada di masyarakat, dan hukum tersebut juga
Selain keberadaannya itu harus ada tujuan yang jelas agar hukum tersebut dapat digunakan untuk menegakkan keadilan yang ada di negara kita. Kemudian yang pertemuan ke-6, kalau tidak salah, Bapak juga membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik. Perlu diingat bahwasanya hukum dan politik merupakan dua hal yang saling membutuhkan dan saling terikat ataupun terkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Hukum membutuhkan politik dan politik juga membutuhkan hukum. Dan adanya suatu hukum itu berdasarkan dengan siapa penguasa di negara tersebut, sehingga mereka tuh bisa membuat suatu hukum itu ada. Kemudian sifat hukum mencakup beberapa hal, yaitu sifat fakultatif, imperatif, represif. Nah, fakultatif itu salah satunya adalah hukum yang mengatur jadi hukum yang mengatur politik. Kemudian secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi sifat fakultatif ini, hukum itu bersifat mengatur tapi tidak memaksa kepada masyarakatnya untuk mentaati hukum tersebut. Kemudian hukum imperatif, hukum yang memaksa konkret harus ditaati. Nah, hukum imperatif ini bertolak belakang dengan adanya hukum fakultatif, yang mana hukum fakultatif itu tidak wajib untuk ditaati oleh para masyarakatnya. Tapi kalau hukum imperatif ini, hukum ini wajib ditaati oleh para masyarakatnya. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi ada hukum represif, merupakan sifat hukum dari produk politik hukum itu sendiri yang sangat tinggi peran politiknya. Nah, jadi sifat represif ini merupakan gabungan dari dua sifat tersebut gitu. Yang mana tujuannya itu untuk menciptakan ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Jadi agar para masyarakat itu dapat mentaati hukum ini dengan tanpa adanya paksaan maupun syarat tertentu. Kemudian peraturannya keras dan terperinci. Jadi peraturannya bersifat mengikat dan jelas. Nah, kebebasan bertindak diskresi. Kemudian ketika masyarakatnya menyetujui adanya hukum yang bersifat represif ini, berarti itu menandakan bahwasanya mereka itu akan patuh dengan hukum yang ada. Kemudian kritik tentang ketidaksetiaan. Jadi ketika para masyarakat ini mengkritik tentang apa yang ditetapkan oleh penguasa, itu menandakan bahwasanya mereka itu tidak setia atau tidak mau mentaati hukum tersebut dan akan diberikan sanksi oleh para penguasa. Kemudian sifat hukum represif ini ada beberapa gitu. Di antaranya ketertiban yang jelas, dan sifat ini ketertiban juga pasti diharapkan oleh semua masyarakat. Kemudian legitimasi acuan, kekuatan dasar mengikatnya adalah keputusan negara. Peraturannya rinci, alasan pembuatannya bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa, kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan kemarin yang terakhir itu Bapak membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, di dalam video kali ini Bapak tuh menjelaskan bahwasanya sifat hukum itu terdapat ada 3, selain dari eksplisit dan selain dari represif, imperatif dan fakultatif. Bapak juga menjelaskan bahwasanya sifat hukum itu ada 3, yaitu progresif, otonom, dan responsif. Yang mana progresif yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi apapun aspirasi yang dikeluarkan masyarakat, hukum akan mengikuti aspirasi masyarakat tersebut. Terus yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Kemudian mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Bergerak dalam proses perubahan. Jadi sifat hukum yang bersifat ini itu dia tuh bergerak sesuai dengan perubahan yang terjadi, menekankan kehidupan yang lebih baik sudah pasti, dan mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berada dengan berhati nurani. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat otonom, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masyarakat dalam prosedur yang mapan. Nah, sifat otonom ini kurang lebih sama dengan sifat imperatif tadi yang memaksa dan mengikat setiap warganya. Kemudian
Sifat responsif di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan substantif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Nah, sedangkan sifat hukum yang ketiga ini sangat bertolak belakang dengan sifat hukum yang kedua tadi, bahwasanya sifat yang kedua tadi sangat memaksa dan sangat mengikat pada masyarakat. Sedangkan sifat responsif ini dia itu menghindari yang adanya pemaksaan. Jadi tidak ada paksaan ketika masyarakat ingin menjalani hukum tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.